Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak cerdas? Mudah-mudahan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Welcome to IPA Class bersama Ibu Suci dari SMP Negeri 5 Tambang. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan beberapa benda berikut. Ada garam dapur dan ada gula. Dari rasanya saja sudah jelas berbeda. Nah, jika masing-masingnya dimasukkan ke dalam air, maka akan terbentuk larutan garam dan larutan gula. Nah, ternyata larutan garam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak. Apa yang menyebabkan perbedaan sifat benda-benda tadi? Ya, penyebabnya adalah partikel penyusun benda tersebut. Setelah mempelajari materi ini nanti, kamu akan dapat menjelaskan partikel penyusun benda dan menghubungkannya dengan sifat benda. Setiap benda dan makhluk hidup terdiri dari partikel penyusun. Partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi atau suatu benda yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel sendiri terbagi tiga. Yang pertama atom, yang kedua molekul, dan yang ketiga adalah ion. Let's check it out. Yang pertama, atom. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur ini jumlahnya ada banyak ya. Contohnya ada unsur besi, lambangnya Fe, unsur emas, lambangnya Au, dan unsur karbon, lambangnya C. Setiap unsur mengandung atom-atom penyusunnya. Contoh, dalam sepotong unsur besi terdapat banyak sekali atom besi. Atom-atom unsur ini dapat berikatan satu dengan yang lain, membentuk yang namanya molekul. Jadi, molekul merupakan gabungan dari dua atau lebih atom melalui ikatan kimia tertentu. Jika atom-atom yang bergabung tersebut berasal dari unsur yang sama, maka disebut dengan molekul unsur. Contohnya molekul O2 yang terdiri dari dua atom O. Sedangkan jika atom-atom yang bergabung tersebut berasal dari unsur yang berbeda, maka disebut dengan molekul senyawa. Contohnya molekul H2O yang terdiri dari dua atom H dan satu atom O. Setiap benda atau setiap materi mengandung zat atau senyawa yang berbeda, sehingga partikel penyusunnya juga berbeda. Akibatnya, sifat benda tersebut pasti berbeda pula. Contohnya di sini larutan garam dapur yang mengandung senyawa natrium klorida atau NaCl. Ketika garam dapur yang mengandung NaCl ini dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ion-ion inilah yang menghantarkan arus listrik. Berbeda halnya dengan larutan gula yang mengandung sukrosa C12H22O11. Ketika gula yang mengandung sukrosa ini dilarutkan ke dalam air, maka akan tetap berbentuk molekul C12H22O11. Tidak ada ion di sana, sehingga larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dalam setiap senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa, sehingga membentuk struktur tertentu yang menyebabkan perbedaan sifat benda. Contohnya arang dengan intan. Jelas berbeda ya sifatnya. Arang rapuh, sedangkan intan lebih keras, harganya mahal, dan bentuknya berkilauan. Tapi tahukah kamu bahwa sesungguhnya arang dengan intan tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon atau C. Lalu mengapa sifatnya bisa berbeda? Karena adanya perbedaan struktur. Ini struktur arang dan ini struktur intan. Ikatan antar atom C dalam struktur arang lebih lemah daripada ikatan antar atom C dalam struktur intan. Oleh sebab itu, arang lebih rapuh jika dibandingkan dengan intan. Karbon yang mengalami proses dengan suhu dan tekanan yang tinggi akan menjadi sebuah intan yang berharga. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Karena seperti halnya intan tadi, jika kita bisa melewati proses yang sulit, maka kita akan menjadi lebih berharga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.